Udah. Happy Sunday, saudara-saudara. Selamat datang dan salam sejahtera. Kita berjumpa kembali di First Presbyterian Church Indonesian's Language Worship Service. Saudara, ini adalah minggu kedua di dalam ibadah ini dan kita akan merayakan. Karena inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karenanya. Marilah di dalam ibadah ini kita taat bersujud oleh sebab hanya bagi Dia saja, kepada Dia dan oleh Dia saja Allah Bapa di surga seluruh kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, tema daripada minggu ini adalah Keep on Faith Track, tetap teguh di dalam jalan iman, walaupun mengetahui masa depan sesuai dengan pembacaan firman Tuhan nanti. Jadi sekali lagi saudara, tetap keep on faith track, teguhlah di dalam jalan iman. Mari kita mempersiapkan diri dengan seluruh keberadaan kita, saudara. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa untuk mengawali ibadah ini. Mari berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh mengucapkan syukur atas kesempatan demi kesempatan secara khusus pada sore malam ini Tuhan. Kami boleh berbakti berkumpul di rumah-Mu. Dan sekiranya ya Tuhan, di dalam kuasa kekuatan Roh Kudus, arahkanlah kami sehingga seluruh keberadaan kami, jiwa, raga, dan badan kami menghadap dengan sujud kepada Dikau ya Bapa. Untuk senantiasa kami boleh berjalan di dalam terang Kristus Yesus dan terutama firman-Mu yang memberikan pelita di dalam perjalanan kami. Ya Tuhan, kami percaya Yesus ada di tengah-tengah kami sesuai dengan janji-Mu sendiri. Dan sekiranya Tuhan, terimalah ibadah ini bagi kepujian kami dan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam puji-pujian. Biarlah pujian kita saat ini boleh berbau harum di mata Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Baiklah kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan lagu yang terutama. Meninggikan nama Yesus.
terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di dalammu kemuliaan Rajaku. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Ku kasihi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di dalammu kemuliaan Rajaku. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kau yang Terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut
kita akan masuk di dalam undangan berbakti pada sore hari ini. Kami sujud dan rindu bersekutu kepada Allah, Khalik langit dan bumi. Pengharapan dan kasih menuntun kami untuk menyembah Tuhan. Kasih Allah memberi anugerah yang selalu baru bagi umatnya. Kemurahan Tuhan saja yang membasuh hati kami menjadi bersih. Di dalam bait-Nya, Roh Kudus menghantar kami untuk memuji nama Tuhan. Kami memuliakan Allah Bapa dengan penuh pengharapan hidup baru di dalam Kristus Yesus. Terpujilah namanya. Haleluya. Kita akan menyanyikan lagu pujian pembukaan diambil dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1, 2, dan 3, berhimpun semua. Saudara silakan duduk. Kita akan berdoa. Pertama, berdoa bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus di dalam gerejanya, dan kemudian ada kesempatan masing-masing untuk berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Nah, saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia dan Kasih, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tengoklah diri umat yang bermohon pembaruan hati untuk hidup di dalam firman-Mu. Allah seluruh bangsa-bangsa, kami datang ke bait-Mu mencari pengampunan atas derita oleh dosa kami. Ampunilah kami Bapa. Mohon agar keadilan Tuhan beserta kami semua terhadap ketimpangan keadaan. Arahkanlah hati kami dengan kasih bagi sesama, oleh sebab anugerah kasih Kristus Yesus saja. Ampunilah kami bila sering lupa atas panggilan dan motivasi Roh Kudus sebagai pemerhati umat. Hindarkan kami dari pencobaan yang menjerumuskan diri kami oleh ketamakan dunia yang makin suram dan jauh dari kebenaran. Bawalah kami selalu ke dalam dengan mewarisi kerajaan surga sebagai anak tebusan dan hidup penuh kesaksian bagi kemuliaan Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan,
maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saudara, Allah Bapa melihat kegelapan di sekitar umatnya dan diberikannya terang kehidupan baru. Kristus Yesus, Sang Immanuel, mengetahui kejatuhan umatnya dan bertindak atas diri kita masing-masing. Dan Roh Kudus meniupkan kehidupan baru di dalam diri umatnya dan memberikan damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara, marilah hidup di dalam kebenaran Tuhan saja. Sehingga dengan demikian karunia, anugerah, rahmat, kasih Allah senantiasa menjadi milik kita masing-masing. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Oh, maaf, masih berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1, 2 dan 3, Bila Sangkakala Menggegap. Silahkan duduk. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bahagia orang saleh, miknat dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau.
orang-orang kudus yang ada di tanah ini. Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di dalam bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagianku di tempat-tempat yang permai. Yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan yang kedua diambil dari Markus pasal 18 ayat 1 sampai 8, dan bersiaplah kita akan membaca dengan silih berganti. Mazmur pasal 13, Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8 dibaca dengan silih berganti. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Saudara, marilah kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat dimengertikan firman Allah yang mulia ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, Allah yang pengasih, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima sore ini boleh tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Tuntunlah Tuhan, agar firman ini yang memberitakan rahasia di masa depan Tuhan, itu justru menjadikan kami arif dan bijaksana, makin tetap di dalam jalan iman dan penyerahan kami kepadamu saja. Ya Roh Kudus, tolong kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila engkau mengerti masa depan, ataukah ada sesuatu yang kau tanyakan, dan Tuhan memberikan satu penglihatan atau kebijakan seperti halnya dengan ayat-ayat yang barusan kita baca ini, kira-kira apa yang akan engkau lakukan?
Pada umumnya orang akan berupaya supaya semuanya itu dengan sangat pasti menjadi keuntungan dirinya sendiri dan jalannya menjadi mudah dan aman. Mengetahui masa depan, apakah itu baik atau buruk, lalu tindakan apakah yang saudara lakukan. Karena dunia menawarkan yang lain daripada perjalanan kehidupan rohani, saudara. Dan inilah yang terpenting. Oleh sebab itulah Yesus pada intinya menyatakan, waspadalah, mawas dirilah, dan tinggal tekun di dalam iman. Jangan sampai ada penyangkalan-penyangkalan terhadap Yesus sendiri. Saudara, jelas apapun yang kau dan aku lakukan itu sudah pasti untuk suatu kebaikan serta keamanan pribadi. Markus pasal 13 menjelaskan bagaimana murid-murid Yesus diberitahukan masa depan agar berwaspada dan tetap setia di dalam iman oleh penderitaan yang juga disebabkan oleh iman itu kepada Yesus. Murid-murid pada waktu itu berjalan bersama-sama Yesus keluar dari bait Allah setelah sebelumnya Yesus terlibat dengan percakapan yang sangat sengit di pasal 12 ayat 13, di mana beberapa orang Farisi dan Herodian datang kepada Yesus untuk menjerat dia di dalam satu pertanyaan, yaitu tentang hal boleh tidaknya membayar pajak kepada kaisar. Dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan Saduki di ayat 18 itulah datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya dengan mengkaitkan kawin dengan istri saudara yang mati dan dengan tidak mempunyai anak. Secara terus terang, mati dan kawin di kalangan saudara-saudara. Hingga di ayat 23, bagaimana di hari kebangkitan siapakah yang menjadi suami dari wanita itu. Demikianlah jebakan-jebakan itu, saudara, yang saudara bisa baca sendiri di Alkitab, saudara. Lagi-lagi Yesus meluruskan serta menepis jebakan-jebakan itu, termasuk ketika dirinya ditanya di Markus pasal 12 ayat 28, hukum manakah yang paling utama, dan itu dijawab oleh Yesus dengan gamblang, jelas dan terbuka, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budimu, dan kekuatanmu. Kemudian yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Itulah kedua hukum yang terutama. Disinilah, saudara, Yesus meluruskan kembali doktrin awal, yaitu di Ulangan pasal 6 ayat 4-5. Kasihilah Tuhan Allahmu. Saudara, ini dilafalkan oleh bangsa Yahudi hari demi hari. Tetapi toh dijadikan jebakan, ditanyakan ulang kepada Yesus. Bahkan juga di Imamat pasal 19 ayat 18, itulah hukum kedua yang terbesar, yaitu kasihilah sesamamu umat manusia. Saudara, tak henti-hentinya jebakan, godaan yang bisa meruntuhkan iman atau menggeser fokus ibadah atau persembahan atau sujud kita kepada Yesus, Allah yang benar. Sampai hari ini, saudara, oleh karena itulah hati-hati engkau bahwa di mana-mana saja di seluruh dunia, saudara, jebakan itu tetap terus-menerus dilontarkan oleh kuasa jahat atau orang-orang yang telah dipakai oleh iblis itu, saudara, untuk menjatuhkan engkau dan aku. Untuk itu, hati-hatilah, ketahuilah yang benar,
sering berdoa dan membaca firman Tuhan itulah kebenaran sejati. Sehingga dengan demikian plesetan-plesetan di dalam bacaan itu engkau dapat mengertinya bahwa itulah yang palsu. Apalagi sekarang Injil-Injil palsu itu kembali dikobar-kobarkan, saudara, yang seolah-olah mirip dan seolah-olah benar. Sangat hati-hati, ingatlah itu. Sesudah Yesus dan murid-muridnya keluar dari bait Allah, maka mereka melihat pemandangan di depan dan murid-muridnya sungguh kagum atas bangunan kokoh bait Allah dengan menjuruskan pandangan mereka berkata, betapa kokohnya batu-batu itu dan megahnya gedung-gedung itu, yang jelas ini sang dibangun seharusnya dengan teknologi yang modern, bisa saja dengan peralatan yang luar biasa. Namun apakah Yesus terkagum dengan bangunan yang kokoh itu? Nah, inilah saudara salah satu yang menjadi dilema anak-anak Tuhan hari ini. Mereka hanya melihat penampilan luar dan tidak menjiwai inti daripada kerohanian yang dibangun oleh Yesus untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umatnya, engkau dan aku. Ingat, di luar sana ada banyak-banyak aliran saudara yang seolah-olah mereka pun juga berdoa dengan nama Yesus, yang seolah-olah mereka pun juga menyembah Yesus, tetapi apakah mereka mengimaninya bahwa Yesus itulah Tuhan pribadi dan Juru Selamat, Immanuel, Allah yang telah datang di antara umatnya. Inilah yang membedakan saudara dan saya di dalam gereja ini, yang diharapkan ini menjadi kesaksian saudara terhadap orang-orang di luar sana. Jangan engkau mudah terkecoh dengan pandainya orang itu berselimur kata dengan kata-kata yang bagus, dengan yang seolah-olah make sense, saudara, tapi ternyata no sense. Engkau harus menggunakan imanmu di dalam menghadapi mereka yang di luar itu. Nah, saudara yang dikasihi Yesus, jawaban Tuhan membuat muridnya terheran-heran. Dia berkata bahwa benar gedung itu hebat dan kokoh, namun sebenarnya akan diruntuhkan. Reaksi muridnya terkaget-kaget dan sangat dipastikan bahwa murid-muridnya pun menarik nafas panjang mendapat jawaban Yesus tersebut. Bisa jadi dengan kepala tertunduk antara ya dan tidak, menerima dan tidak menerima apa yang Yesus katakan tersebut. Lalu mereka mencari penjelasan lebih lanjut. Dan benar sajalah ketika mereka berjalan lebih lanjut dan beristirahat di atas bukit Zaitun, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas minta penjelasan klarifikasi yang lebih mendalam. Kapankah hal itu akan terjadi, diruntuhkannya bangunan kokoh bait Allah itu? Yang selanjutnya, tanda-tanda apakah yang mengawali peristiwa tersebut? Secara karakteristik, Yesus tidak memberi jawaban langsung atas peristiwa yang dipertanyakan tersebut. Namun yang lebih penting, Yesus memperingati murid-muridnya untuk waspada. Untuk waspada. Hari ini saudara, waspadalah. Jangan terus-terusan datang kepada Tuhan dengan agendamu sendiri. Janganlah engkau terus-terusan datang ke gereja dengan segenap permohonan agendamu untuk memuaskan dirimu. Jangan demikian. Saya sudah memperingatkan berulang kali melalui mimbar ini, engkau datang ke gereja yang seharusnya dengan hati dan pikiran yang bersih. Dan engkau mendengar dan menuruti agendanya Kristus Yesus. Sehingga dengan demikian iman dan hidupmu itu diperkaya. Dan tidak ada lagi suara-suara yang mengatakan, Pak, aku tidak ngerti khotbahmu. Bodoh sekali yang demikian. Saudara, engkau harus mawas diri. Apabila itu terjadi pada dirimu, tidak ngerti yang dikatakan di sini, minta tolong. Bersimpuhlah
di atas kedua lututmu nanti malam dan berdoa, Tuhan ungkapkanlah kembali firman-Mu. Ingat itu saudara, itu adalah satu bagian juga yang Yesus minta agar engkau waspada. Karena apa saudara, kita sama-sama berbahasa Indonesia. Mengapa sampai tidak bisa mengerti? Karena pikiranmu sudah dipenuhi dengan gundah gulana, planningmu sendiri dan agendamu. Tentu engkau kecewa, seperti halnya dengan murid-muridnya itu saudara. Mereka menanyakan segala sesuatunya sesuai dengan agendanya sendiri. Yesus tidak menjawab. Bahkan dia berkisah tentang planning daripada Allah sendiri yang akan dilaksanakan oleh Yesus. Jangan mudah terkecoh dengan hal-hal yang spektakuler menurut mata jasmani, pikiran jasmani. Yesus lebih lanjut meminta agar mereka terus-terusan berfokus dan terfokus kepada kebenaran Injil saja, kepada kebenaran Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamatmu dan aku secara pribadi. Itu dijelaskan di ayat 5 dan 6 akan munculnya pengajar-pengajar palsu. Dan yang sekarang ini jelas, nyata dan berkeliaran di mana-mana. Ingat saudara, hati-hatilah. Jangan-jangan itu tetanggamu sendiri, jangan-jangan itu kawan sepergaulanmu, bahkan teman kerjamu yang menjadi pengajar palsu, menyesatkan dan mengacaukan segala hal yang secara jujur engkau mengetahui dari firman Tuhan, yang mengacaukan kebijakanmu yang diberikan oleh Yesus sendiri dan dengan yang memakai nama Yesus dan tentunya beberapa petikan ayat-ayat Alkitab dengan teologi yang menyesatkan. Saudara, ini menjadi peringatan untuk kita waspada atas berita firman dari Yesus sendiri menjabarkan masa depan. Hari ini firman Tuhan menjadi sangat nyata saudara. Kita tahu ada pergumulan di tengah-tengah gereja yang sudah dikotori oleh ide-ide baru yang mengatakan toleransi bersama-sama. Notabene adalah penyimpangan dari kebenaran Allah yang diawali dengan penciptaan. Di Kejadian 1 ayat 27 itu contoh yang sangat jelas dan nyata. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya jelas, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Gender keduanya itu. Tidak ada lagi versi yang lain, biar engkau kutak-kutik sampai kayak apapun. Namun toh muncul juga penyesat-penyesat yang mengkutak-kutik sono sini saudara. Masuk ke dalam gereja hingga muncullah penjabaran kata-kata itu sebagai, kata-kata itu diartikan sebagai alegori atau perumpamaan, sebagai penafsiranlah hingga seolah-olah perlu dijabarkan dengan satu genetika yang berbeda, gender yang berbeda. Namun Yesus dengan sangat tegas menjelaskan murid-muridnya, engkau akan mendengar banyak hal-hal yang buruk, yang tidak sesuai firman-Nya. Namun tetaplah teguh, fokus atas jalan ke depan. Jangan engkau disesatkan. Malam ini itulah berita yang sangat penting saudara. Bersimpulah pada Tuhan agar Roh Kudus senantiasa tinggal dalam hati kita dan mewaspadai kita terhadap semua yang dapat kami dengar dan kami lihat di dalam hidup perjalanan sehari-hari. Itulah saudara, kita harus membuka dengan baik telinga mata hati kita terhadap firman yang sebenarnya. Sekaranglah tiba waktunya saudara kita dibentangkan masa depan itu yang bisa mempengaruhi kehidupan pemikiran kita. Apakah yang akan engkau lakukan? Yesus tidak pernah menjabarkan kapan persisnya waktu jamnya bait Allah itu diruntuhkan. Dia memberikan contoh tanda-tanda yang harus diperhatikan dengan seksama. Sebab bakal ada tanda-tanda palsu juga bersamaan di samping guru-guru sesat merupakan
masa depan, bagian daripada peristiwa itu sendiri. Dan Yesus memanggil engkau dan aku untuk tetap mengikut Dia sesuai dengan contoh yang Yesus berikan di dalam kehidupannya, di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Sehingga ketika datang pengajar palsu, datanglah lebih dekat kepada Kristus Yesus sendiri di dalam firman-Nya dan minta pertobatan. Kita harus bahu-membahu, saudara. Jangan pernah malu-malu untuk menyatakan kebenaran atas semua bencana rohani yang mungkin timbul, dan selalu berfokuslah kepada satu kebenaran di dalam Yesus saja. Mengetahui masa depan tidak akan berguna, artinya nol besar, apabila engkau meleset fokus kepada dari Yesus yang memberikan engkau kekuatan dan pengharapan. Ibrani pasal 10 ayat 23, marilah berpegang teguh pada pengakuan serta pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Marilah kita saling menasihati dan makin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ingat ini, saudara. Jangan kau lewatkan kata-kata ini, tetapi ulangi nanti lagi di rumah. Ibrani pasal 10 ayat 23. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah di dunia yang modern. Nih, engkau tahu di samping live ibadah worship ini, kita juga streaming. Dengan satu maksud yang indah, agar teman-teman di seluruh Nusantara sana dapat ikut beribadah dengan kita. Tetapi iblis dengan sangat mudah menyelewengkan engkau. Daripada capek-capek ke gereja, maka engkau streaming saja. Dengan duduk di sofa enak sekali. Itulah salah satu yang dikatakan Ibrani pasal 10. Engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Di dalam ibadah ini tidak saja engkau menerima firman Tuhan, tetapi engkau menyanyi bersama-sama. Engkau berdoa bersama-sama. Saling menopang. Engkau menunjukkan dirimu hadir di hadapan Allah, Kristus Yesus sendiri, yang janjinya ada di tengah-tengah kita di dalam ibadah ini. Engkau menyatakan dirimu bersekutu dengan Dia sendiri. Saudara, cukup sudah firman Tuhan dinyatakan. Berhati-hatilah, waspadalah. Jangan bermalas-malas diri di dalam menggauli firman-Nya, sehingga dengan begitu hidupmu boleh menjadi hidup yang berfaedah, hidup yang memuliakan Tuhan. Marilah kita bersama-sama di dalam satu jemaat Kristus Yesus yang utuh, di dalam kehidupan firman dan berjalan di dalam pengharapan, di dalam kasih Kristus sendiri, dan hanya berfokus kepada kemuliaan Kristus dan kebenaran Injilnya. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, dipermuliakanlah Dikau Tuhan atas kuasa kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar kami boleh senantiasa waspada di dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan atas diri dan tubuh kami yang lemah, yang cenderung malas, yang cenderung mempunyai banyak alasan Tuhan untuk bersekutu saja. Tolong kami agar bergelora menggumuli firman-Mu, bersekutu dengan semua saudara Tuhan dan tidak pernah meninggalkannya. Syukur kami panjatkan kepada Dikau saja. Sukacita dan hormat kami dari sekarang selama-lamanya Allah Bapa di surga. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk persilakan untuk duduk kembali. Saudara, kita akan berdoa syafaat. Ada yang concern di sini, yaitu untuk kakak dari Ibu Eni. Ini adalah kakak terbesar bernama Marnala Napitupulu. Saat ini di-admit di hospital untuk melakukan beberapa prosedur. Saudara, mari kita berdoa agar Tuhan Yesus memberikan jamahan dan kesembuhannya. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Baik semua yang beranniversary ulang tahun. Oke, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh mensyukuri atas jalan kehidupan umat Tuhan yang oleh perlindungan-Mu saja kita boleh senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu, di dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan, kami diarahkan untuk hidup di dalam terang kasih Kristus Yesus sendiri. Ya Tuhan, mohon Dikau terima doa syafaat ini. Kami mau berdoa untuk kakak dari Ibu Eni, yaitu Saudara Marnala Napitupulu yang saat ini di-admit di hospital. Oh Tuhan, tolonglah agar semua yang dilakukan oleh kesehatan itu Tuhan boleh menjadikan dia kesembuhan. Bahkan dengan sesungguhnya, ya Yesus, datanglah, jamalah dia, berikanlah kesembuhan Tuhan, supaya ia boleh dipulihkan kembali dengan secepatnya kembali di tengah keluarganya. Berkati keluarganya Tuhan, berikanlah satu kemantapan, keyakinan, dikaulah ya Yesus yang mempunyai kehidupan ini. Kami boleh menyerahkan diri kami di dalam jaminan keselamatan kepada Dikau. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, baik yang beribadah in person maupun mereka yang streaming. Masing-masing tengoklah kami Tuhan, cukupkanlah serta perlengkapilah apa yang kami perlukan di dalam kehidupan ini. Yang merasa kurang enak badan, yang sakit, Tuhan continue sembuhkanlah, agar Tuhan kami boleh menjadi umat-Mu yang seutuhnya Tuhan, dan menjadi kesaksian kebenaran bagi nama-Mu. Berkati gereja-Mu ya Tuhan di dalam semua planning-planningnya, agar kiranya Tuhan gereja-Mu boleh membawakan suara kebenaran firman saja kepada masyarakat ini. Berkati hidup kami satu persatu ya Tuhan, dan sekiranya keamanan keselamatan boleh kiranya mengalir, menjagai kami Tuhan, oleh karena kami ini anak-anak-Mu. Terima kasih ya Yesus atas kasih-Mu yang telah mengajarkan murid-murid-Mu berdoa. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan
sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming, dapat mengirimkan persembahan ke PO Box gereja atau via webpage yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumental praise. Tuhan Yesus memberkati persembahan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jemaat. bertata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu Bapa yang senantiasa memelihara kami dari hari lepas hari. Tidak pernah kami kekurangan, tetapi Tuhan anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan rasa sukacita kami dan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan untuk memberikan yang baik kepadamu. Makasih Bapa, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Baru ayat 1, 2, dan 4. Ambil dunia, beriku Yesus. Selamanya
luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusannya, memberi hidup bakal. Ambil dunia beriku Yesus, ku pegang terus salibnya, sampai nanti makin nyata ku melihat wajahnya. Oh betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusannya, memberi hidup bakal. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini baru saja selesai, tetapi diingatkan ulang, justru tugas kesaksianmu baru saja akan dimulai begitu engkau meninggalkan pintu depan. Saudara, mari rajin-rajinlah, tetaplah di dalam jalan iman dan baktimu kepada Kristus Yesus. Nyatakanlah kepada siapa orang kau jumpai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Hanya oleh Dia sajalah kita dapat mencapai kepada Bapa sendiri. Saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menjadi milik saudara dan menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saat teduh, ibadah selesai dan ikutilah Paus Lut.